الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, ada 3 tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pencari celah yang tak berakhlak. Mencari kesempatan dalam kesempitan kayak gitu kayaknya ini ya. Dan yang selanjutnya PPKM, artinya apa sih? Pelan-pelan kita mundur, Masya Allah ya. Dan yang terakhir, mahalnya kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai berasa nih mahalnya kesehatan ya. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustaz Abdul Kafi, dan Ustaz Saiful Nadwa. Dan selain itu juga seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustaz Syam ya. Dan pemirsa di rumah untuk terus menjaga 5M pastinya ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Dan baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam tema kita yang pertama nih, pencari celah yang tak berakhlak bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, di antara akhlak tercela adalah perbuatan curang, bohong, dan khianat. Sekarang ini perbuatan curang
perbuatan khianat sudah menjadi fenomena yang akut terjadi pada perilaku masyarakat kita. Sebagian mereka ada yang menganggap bahwa perbuatan tersebut berlaku curang, bohong, dan khianat merupakan menjadi sebuah kebiasaan dan mereka tidak menganggap sebuah dosa. Orang-orang yang berlaku seperti ini lemah jiwanya, murah harga dirinya. Perbuatan curang, perbuatan bohong, perbuatan khianat yang dia lakukan dianggap sebuah kebiasaan, bukan merupakan sebuah dosa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang lebih miris saudara, perbuatan curang dan khianat dilakukan di tengah musibah pandemi yang melanda bangsa kita. Luar biasa keji, luar biasa kejam. Mungkin karena ingin mendapat finansial yang berlebihan, karena ingin mendapat keuntungan yang banyak, lalu tega menari di atas penderitaan orang. Tengoklah kasus belakangan ini yang terjadi. Oksigen yang naik berkali-kali lipat. Obat, vitamin yang lenyap dari pasaran. Lalu belum lama ada kasus krematorium. Jenazah COVID yang ingin disemayamkan dimintakan uang jutaan bahkan puluhan juta. Perilaku-perilaku curang dan khianat semacam ini Allah mengancam betul. Tempatnya adalah di neraka wel. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Jangankan dari sisi agama, dari sisi manusia yang fitrahnya lurus, perbuatan curang dan khianat adalah perbuatan yang keji dan durjana. Karena itu manusia yang fitrahnya lurus pasti menentang perbuatan-perbuatan tersebut. Apatah lagi dilakukan dalam kondisi yang negara kita sedang mengalami musibah. Saya katakan di awal tadi, mungkin keinginannya dapat harta yang melimpah, keuntungannya yang banyak, lalu berlaku curang, mengambil hak orang lain yang memang bukan haknya, berlaku curang. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ketika awal hijrah, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Ketika itu namanya Yathrib masih. Orang-orang Madinah masih melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Apa itu? Mereka melakukan kecurangan-kecurangan dalam perniagaannya. Mendapati hal seperti ini, turun wahyu al-mutaffifin. Baginda Nabi menyampaikan wahyu itu kepada orang-orang beriman di Madinah. Supaya mereka tidak berlaku curang dalam segala aspeknya. Baik curang dalam perniagaan, curang dalam mengambil hak orang lain, curang dalam waktu, curang dalam segala aspek kehidupan. Maka orang-orang beriman di Madinah ketika itu turun ayat ini berlaku lurus. Dalam perniagaan misalnya, setelah ayat ini turun, mereka berlaku jujur. Menjauhi perbuatan curang, malah dagangannya jadi berkah. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Perbuatan curang
pangkal masalahnya adalah sifat tamak, sifat rakus bersemayam dalam hati manusia. Rakus. Kalau rakus yang diikuti, kalau tamak yang dituruti, satu nggak akan puas jadi dua, dua nggak akan puas jadi tiga, tiga nggak akan puas dia cari yang lain. Tamak. Maka kata baginda Nabi, manusia itu kalau diberikan satu gunung emas, dia pasti akan mencari gunung yang lainnya berupa emas juga. Manusia akan puas kalau dia sudah disumpal dengan tanah. Artinya apa? Kalau sudah mati nggak punya kepengenan apa-apa, puas sudah. Pangkal penyakit ini adalah penyakit tamak, melahirkan kecurangan-kecurangan. Pengen cepat kaya, lalu bohongin pembeli, harga di markup sedemikian rupa. Pengen cepat berharta, krematorium, lalu disulap menjadi ladang uang. Orang yang kena musibah dipinta puluhan juta rupiah. Pengen rumah mewah, pengen uang yang banyak, lalu menghalalkan segala cara berlaku curang. Karena itu Islam mengancam betul pelaku perbuatan curang, tempatnya adalah neraka jahanam. Saudara, di neraka jahanam itu ada jurang. Maka suratnya yang turun adalah Al-Mutaffifin. Fawailul lil mutaffifin. Wail itu celaka. Jurang yang ada di neraka jahanam itu neraka wel. Lebih dasar lagi. Begini. Kenapa seseorang itu berlaku curang? Pertama, kemungkinan imannya lemah. Imannya lemah itu dia tidak memahami, boleh jadi, atau dia tidak meyakini bahwa nanti di akhirat semua kita akan dibangkitkan, dimintakan pertanggungjawaban. Apakah mereka termasuk orang-orang yang berlaku curang? Mereka tidak yakin nanti di akhirat akan kami bangkitkan, kata Allah. Semua kita akan dibangkitkan, termasuk pelaku yang curang. Hari apa itu? Hari yang besar. Hari yang agung. Hari pembalasan. Semua manusia akan dikumpulkan menghadap Allah Azza wa Jalla untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Maka pelaku-pelaku curang, baik dalam mencari harta, baik dalam mencari jabatan, baik mencari popularitas, mereka semua akan disidang pada hari tersebut. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, iman yang lemah bisa terjerembab kita untuk mengikuti sifat serakah, lalu melakukan perbuatan-perbuatan curang yang merugikan orang banyak. Bisa jadi yang kedua kemudian dari lemahnya iman kita, yang kedua adalah bertemannya kita dengan teman-teman yang punya sifat curang, punya sifat khianat. Sebab jangan salah Bapak Ibu saudara-saudara, teman itu sangat mempengaruhi dan membentuk karakter kita. Sebagaimanapun bagusnya kita, kalau berteman kita dengan orang-orang yang bagus, insya Allah karakter kita tetap akan bagus. Tapi bagaimanapun bagusnya kita, kalau kiri kanan depan kita orang-orang pengkhianat yang hadir, orang-orang curang yang ada, lambat laun kita akan ikut menjadi pelaku kecurangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu hati-hati dalam rangka mencari kawan,
Jangan sampai punya karakter curang, karakter hianat, karakter bohong. Dampak dari perbuatan curang. Jangankan dari sisi agama tadi saya katakan. Manusia yang fitrahnya lurus pasti membenci perbuatan curang. Kita lihat dampaknya. Orang yang berlaku curang, pertama, dia tidak akan bisa dipercaya oleh orang lain lagi. Ini bahaya. Sebab kalau orang lain sudah tahu dirinya berlaku curang, maka kepercayaannya hilang, kepercayaannya sirna, kepercayaannya lenyap. Kalau orang sudah tidak percaya, selesai urusannya, dia gali kuburannya sendiri. Dampak dari perbuatan curang, orang lain tidak akan percaya lagi. Kecurangan ini setiap dimensi, segala aspek. Kita jadi pegawai, bisa jadi kita pandai menuntut hak, tapi tidak mengukur kewajiban. Itu kita juga berlaku curang namanya. Contoh, kita menginginkan karena kita pegawai gaji yang utuh. Sementara jam masuk jam 8, kita sering datangnya setengah 9 atau jam 9. Pulang kantor jam 5, kita sering pergi jam 4 sudah pulang. Tapi akhir bulan kita nerima gajian kurang, marahnya bukan main. Tapi jam masuk dan jam pulang kantor sering kita berlaku curang. Perbuatan ini disebut juga perbuatan curang. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Satu, dampak dari perbuatan curang, orang sudah tidak akan lagi percaya kepada dia. Pemimpin kalau berlaku curang, menyia-nyiakan amanat yang diberikan oleh masyarakat, lalu dalam berkuasa seenaknya saja, tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu pada pemilihan berikutnya, masyarakat sudah tidak percaya lagi. Kenapa? Pemimpinnya berlaku curang. Wajar kalau masyarakat tidak percaya. Maka pemilihan berikutnya tidak dipilih lagi. Kalau sudah berlaku curang, maka hilanglah kepercayaan. Yang kedua, kalau sudah berlaku curang, selain hilang kepercayaan, yang tumbuh kemudian yang kedua adalah sifat saling curiga. Kalau sudah curiga mencurigai, artinya kehidupan sudah tidak lagi nyaman dan aman. Karena itu Islam sangat menekankan untuk menjauhkan akhlak tidak terpuji, salah satunya adalah perbuatan curang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Aduh, kalau udah gak dipercaya pasti gak enak hidup kita ya dari curiga-curigaan ya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari sikap itu ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang PPKM. Pelan-pelan kita mundur dari apa nih? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. تعضلوهن لتذهبوا
وعيشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, An-Nisa Nur Lestari, Masya Allah. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan membahas tentang tema kita ini, PPKM ini banyak diartikan macam-macam ya. Dan kali ini kita artikan dengan pelan-pelan kita mundur. Mundur dari apa? Langsung aja kan kita sekapi oleh guru kita, Ustadz Abdul Kafi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'd. Hadirin pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimil ulama, para guru, para hadirin sekalian, mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi kita mendengar ayat yang dibacakan oleh Al-Ustadzah An-Nisa Nur Lestari di surah An-Nisa ayat 19, Masya Allah. Ayat ini ulama tafsir, khususnya tafsir Ibnu Katsir, secara umum menggambarkan tentang bagaimana Al-Quran dan juga Islam sangat amat menjunjung tinggi wanita. Karena pada masa dahulu di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah, wanita pada masa jahiliyah ketika suaminya meninggal atau wafat, kemudian ada seseorang yang melemparkan jubahnya kepada istrinya tersebut, maka orang tersebutlah yang menjadi hak atas istrinya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa wanita ketika wafat suaminya pada masa jahiliyah, kemudian anak tirinya dan walinya itu adalah yang memiliki istri dari yang meninggal tersebut. Ini justru bertentangan dengan kaidah-kaidah di dalam Islam. Oleh karena itu Al-Quran melarang untuk mewariskan wanita. Kalau kita biasanya warisan itu harta, kalau ini di zaman jahiliyah warisan itu wanita. Maka Al-Quran melarang, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa qarha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua itu mewariskan para wanita secara paksa. Oleh karena itu Islam sangat amat menjunjung tinggi wanita. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW juga demikian, sampai sangat saat ini alhamdulillah wanita derajatnya sama dengan lelaki. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang posisi kita sedang pandemi COVID-19 yang belum juga reda. Pasti banyak sekali masalah-masalah yang terjadi baik pada diri kita maupun keluarga maupun orang lain di dekat kita. Ekonomi merosot,
Kemudian angka perceraian tinggi lantaran pekerjaannya hilang. Dan masih banyak yang lainnya. Oleh sebab itu banyak orang yang PPKM. Apa itu PPKM? Pelan-pelan kita mundur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam Islam sudah banyak solusi agar kita tidak PPKM, artinya pelan-pelan kita mundur. Apalagi dalam urusan rumah tangga. Islam telah mengajarkan kepada kita begitu banyak hal. Oleh karena itu, apa sebenarnya penyebab-penyebab PPKM pelan-pelan kita mundur? Yang pertama jelas, yaitu adalah faktor ekonomi. Ustadz dikit-dikit duit. Ustadz dikit-dikit uang. Memang kita bukan dikit-dikit uang, kita bukan dikit-dikit duit, tapi kita hidup ini apa-apa pakai duit. Dan itu sih kita tidak nafikan. Oleh karena itu, bagaimana cara Islam mengatur ekonomi kita? Bagaimana kita bisa melonjak ekonominya ketika kita di masa pandemi seperti ini sehingga kita tidak terkena pelan-pelan kita mundur atau PPKM tersebut. Satu caranya yaitu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapa banyak pun kita berikhtiar, kalaulah kita tidak dekat dengan Allah, percuma yang kita lakukan, sia-sia yang kita lakukan lantaran kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya di surah Ibrahim ayat 36. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan istrinya di tengah gurun tandus, tidak ada tanaman di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan keturunanku di padang yang gersang ini, yang dimana tidak ada tanaman-tanaman di rumahmu ini ya Allah. Apa yang dikatakan Siti Sarah atau Siti Hajar ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim bersama Nabiullah Ismail? Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabiullah Ismail, yang dikatakannya adalah ahadza min amri rabbi. Apakah ini adalah perintah dari Allah? Lalu dalam riwayat Nabi Ibrahim hanya mengangguk-ngangguk, menunjukkan bahwa menjawab iya, ini adalah urusan dari Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa bala, Nabi Ibrahim mengatakan iya, ini adalah urusan dari Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Beliau mengatakan kalaulah ini urusan dari Allah atau perintah dari Allah, Allah tidak akan pernah melantarkan hambanya. Karena itulah Nabi Ibrahim di kelanjutan ayatnya, Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku meninggalkan keturunanku di sini. Yang pertama Nabi Ibrahim minta liyuqimus salata. Yang pertama untuk mendirikan salat. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas. Jadikanlah manusia-manusia pada saat itu condong kepadanya. Dan juga berikanlah rizki. Semoga mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Masya Allah. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang dekat kepadanya sengsara. Maka Allah akan cukupkan dan Allah akan berikan kebutuhan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, yaitu faktor penyebabnya adalah rasa bosan. Kenapa kita katakan rasa bosan hadir dalam rumah tangga? Wajar. Ketika kita bangun kita melihat pasangan kita. Ketika kita makan kita dengan pasangan kita. Ketika kita mau tidur kita dengan pasangan kita dan keluarga. Wajar kalau misalkan ada muncul perasaan bosan. Akan tetapi ternyata agama Islam, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita agar bagaimana caranya bisa menghilangkan rasa bosan tersebut. Yaitu yang pertama,
Kata ulama dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, satu, thayyibu aqwalakum. Yang kedua, yaitu adalah wahassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum. Yang pertama, perbaguslah perkataan kalian kepada keluarga. Kadang banyak orang di masa pandemi begini, bukannya dia menyemangati suaminya, kemudian juga memberikan semangat kepada suaminya, akan tetapi dia malah marah-marah. Ini yang menyebabkan terkadang suami menjadi frustasi, atau sebaliknya, suami memang lelah setelah pulang bekerja dari pagi sampai malam, ketika sampai rumah ternyata istrinya marah-marah kepada suaminya, tidak ada dilayani dengan baik. Maka kata-kata adalah awal dari keharmonisan, yaitu adalah kata-kata yang terbaik kita kepada pasangan kita. Kemudian yang kedua, yaitu wahassinu af'alakum. Perbaguslah amal kita, perilaku kita kepada pasangan kita. Kalaulah capek, kalaulah lelah, bisakan kita bilang yang baik-baik kepadanya. Suami pulang kerja, suami pulang capek, sediakan makanan, sediakan teh, kopi, dan lain sebagainya. Itu begitu indah. Dan yang ketiga yang paling terpenting adalah wahai atikum bihasabi qudratikum. Apa? Penampilan kita terhadap keluarga kita. Jangan jadi istri itu mulu pakaiannya. Dasternya, mana dasternya bolong, warnanya merah, itu mulu. Jangan juga suami itu mulu rambutnya begitu, jenggotnya enggak dirapi-rapihin, rapikan. Kenapa? Karena itu bisa akan menghilangkan rasa bosan. Coba kali ini rapikan rambut dengan model seperti ini. Coba kali-kali saya pakai baju yang seperti ini, sehingga rasa bosan itu bisa hilang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk tidak kaku dalam hidup, agar kita tidak PPKM, pelan-pelan kita mundur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lomba lari dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengumpulkan istri-istrinya makan bersama. Kita lakukan juga. Kita panggil kakak kita, keluarga kita, anak-anak kita makan bersama agar bervariasi. Kemudian Rasul juga seringkali menyelimuti istrinya sebelum tidur. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sudah berapa lama enggak nyelimuti istrinya? Ya, kemudian Rasul juga setelah sholat isya bukan langsung tidur, akan tetapi beliau berbincang dengan keluarganya agar dekat dengan keluarga. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hidup itu bukan kaku, tapi hidup ini adalah bagaimana kita bisa menyikapi persoalan kita, sehingga kita tidak pelan-pelan kita mundur, dan kemudian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ketiga adalah faktor penyebabnya kurang sabar. Banyak di sini yang bilang, sabar itu kadang gampang diucap tapi susah dilakukan. Tapi ada tips dari Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sabar dalam berumah tangga. Yang pertama adalah jikalau kita membenci akhlak seorang muslimah, janganlah kita membenci semuanya. Lihat satu akhlaknya kita benci itu enggak apa-apa, tapi lihatlah akhlak-akhlak yang lainnya. Insya Allah dengan begitu kita bisa terhindar dari yang namanya perpecahan, perceraian, dan kita terhindar dari kemunduran di masa pandemi ini. Dan yang terakhir adalah rasa kurang bersyukur kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bisa hidup dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin.
Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan membahas tentang mahalnya kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Saiful Nadwa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Hijab bukan hanya sekedar penutup aurat perempuan muslim saja, tapi juga menjadi identitas dari sejatinya seorang muslimah. Adapun fakta-fakta yang berada di sekitar hijab yang kita kenakan, dan mari kita dalami hal-hal tersebut agar semakin tumbuh rasa cinta kita kepada hijab, sehingga kita senantiasa menggunakannya dalam keseharian sebagai seorang muslimah. Pertama, hijab seringkali dianggap sebagai busana kuno. Banyak wanita tak ingin mengenakan hijab karena takut tertinggal dengan tren fashion. Namun kini hijab telah berkembang pesat dan memiliki trennya sendiri yang tak bisa dianggap sebelah mata. Kedua, melindungi tubuh dari perubahan suhu. Tak hanya berfungsi sebagai penutup kepala atau aurat, tapi hijab juga bisa melindungi kita dari perubahan suhu, terlebih ketika suhu menjadi ekstrim. Hal ini pun telah dibuktikan secara ilmiah oleh para ahli dalam penelitian Hua di Neijing atau The Yellow Emperor's Classic in Internal Medicine, di mana saat memakai hijab, seseorang dapat mengurangi panas tubuh hingga 60% karena kulit tidak langsung terpapar sinar matahari. Selain itu, hijab juga bisa melindungi kita dari hawa panas yang berubah secara tiba-tiba, yang beresiko menyebabkan tubuh rentan terkena gangguan kesehatan. Ketiga, hijab Indonesia menjadi kiblat fashion dunia. Berkembangnya hijab yang semakin modis tak terlepas dari peran jenius para desainer tanah air, sehingga hijab Indonesia menjadi tren fashion muslim dunia. Keempat, membuat penampilan lebih awet muda. Setiap wanita ingin selalu tampil cantik, bahkan awet muda. Dan bersyukurlah Anda yang menggunakan hijab, karena salah satu keuntungannya akan membuat Anda tampak tetap muda. Mengapa begitu? Hal ini disebabkan karena hijab membantu kita untuk menghalangi sengatan sinar matahari secara langsung yang akan membuat kulit menjadi mudah rusak hingga mempercepat penuaan. Kelima, lebih dihormati pria. Fakta terakhir mungkin akan membuat Anda senantiasa menggunakan hijab, sebagaimana seruan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari firman tadi menggambarkan jika jilbab termasuk hijab memiliki sebuah tujuan mulia untuk menjaga martabat wanita dimanapun, dan dengan menggunakannya maka kehidupan seorang wanita akan jauh dari fitnah, terlebih gosip di zaman seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang masih bersama kami ya. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga, mahalnya kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah sakit baru berasa tuh sehat itu mahal ya. Dan insya Allah akan disikapi oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Saiful Nadwa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa arathana al-an. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ونبينا محمد. فقال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram, para guru, para sohibul adibah, asatidjah, para hujaj, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah cocok di hati. Dalam kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita tetap antadurru wa khufiyah dengan musim-musim yang sedang dilaluinya. Mudah-mudahan musibah ini mampu mengajarkan kita untuk mengoptimalkan kesehatan kita kepada Allah, khususnya baik muamalah dan ibadah menjadi berkah kembali. Segala puji bagi Allah Rabbus semesta alam, karena dengan segala kuasanya, karena segala dengan ridhonya, kebesarannya, ya dzal jalali wal ikram, hari ini kita semuanya bersama pemirsa di rumah dan dimanapun berada bersama Cahaya Hati Indonesia, mudah-mudahan ini menjadi asbab terus diberikan sehat afiat selalu, diberikan umur yang panjang, hidup yang berkah dan penuh taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umat-umat Rasulullah yang terus juga berjuang mengikhtiarkan keteladanan-keteladanannya untuk mengaplikasikan dalam kehidupan, niscaya insya Allah kita juga menjadi insan-insan yang berlimpah keteladanan dan di hadapan Rasul dan Allahnya Subhanahu wa taala. Mahalnya kesehatan. Hari ini kita lihat, dulu orang sakit kalau ditanya mau difasilitasi rumah sakit mana, pasti yang terdepan, yang terbaik. Kalau orang sakit dulu kalau ditanya, cepat saya bawa ke rumah sakit. Kalau boleh milih, di tahun-tahun yang penuh dengan musibah ini, hanya dua pilihan orang tersebut, hamba Allah tersebut. Sehatkan, panjangkan umur, jangan sampai, kalaupun qadarallahnya meninggal, jangan sampai di wabah COVID ini. Artinya kenapa? Musibah-musibah ini adalah tempat ujian-ujian yang sudah punya filosofi ad-dunya makanul musibah. Dunia ini tempatnya musibah. Jangankan Nabi, Rasul, kita semuanya. Kalau kita tidak mau terlibat dengan ujian-ujian, maka kita tidak sebut dengan hamba Allah. Nabi sering diuji dengan ujian-ujiannya. Dan ayat-ayat yang terkorelasi dengan ujian-ujian untuk menjadikan manusia hamba pilihan sehat. Hamba pilihan yang muttaqin, hamba pilihan yang najihin di hadapan Allah. Tentu yang dikedepankan qadarullahnya adalah apa? Satu, otak kanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Filosofi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tercatat satu sakit yang parah pun kecuali di hari Senin 571 Masehi sebelum wafatnya Rasulullah. Kondisinya dipapah, kondisinya lemah, tapi beliau tidak pernah meninggalkan apa yang disebut dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah jamin, inni haramtul jannata ala sairil anbiya. Aku haramkan surga-surga itu dimasuki oleh nabi-nabi yang lain kecuali Muhammad Rasulullah. Tetap Muhammad Nabi kita, ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya dijalankan. Mahalnya kesehatan di zaman pandemi ini. Yang pertama,
Optimalkan sebagaimana peraturan-peraturan yang sudah juga didisposikan oleh pemerintah dan aturan-aturan agama. Karena pada hakikatnya semuanya ingin kebersamaan, menikmati sehat kembali, hidup normal kembali. Siapapun umat Islam, Muslim semuanya, baik di sini dan di dunia, sudah rindu, kangen berhadapan, berinteraksi dengan kita-kita. Kangen yang di sekolah juga, kangen yang di perusahaan juga. Mudah-mudahan ini menjadi asbab diangkatnya wabah kembali dengan apa? Kita mengikuti protokoler agama dan protokoler pemerintah. La dororo wala diroron dalam fikih. Jangan kau sakit diri semua ini, apalagi engkau menyakiti orang lain. Maka jaga itu untuk demi kesehatan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa-apa ujian itu yang datangnya dari Allah biiznillah. Kembali lagi dengan izin Allah. Jadi kalau hari ini surat At-Taghabun berbicara ayat 11 itu semuanya merata, ternyata surat cinta yang ingin menjadikan sehatnya kembali baik di keluarga. Kenapa? Ayat itu nitip pesan buat para keluarga. Tuh anak-anaknya yang hari ini jauh dari dekapannya, jauh dari pelukan ibu bapaknya. Terkadang bapaknya pulang kerja, anaknya sedang asik main game, gadget dan sebagainya, dicuekan. Allah sedang menitipkan pola asuh di surat At-Taghabun ayat 11. Kalau itu terjadi sebagaimana orang-orang tua dulu. Orang tua kita dulu keterbatasan agamanya, kedangkalan akidahnya, pendidikannya rendah. Tapi kenapa hidup-hidupnya berkah? Anaknya banyak. Ada yang 6, ada yang 7, bahkan sampai 13, 32 ada di Jawa Tengah. Mereka membeli keberkahan di hadapan Allah. Padahal minim pendidikannya, agamanya juga bisa terukur di mana belajarnya. Tapi kenapa Allah hadirkan keberkahan dan doa-doanya mustajab? Mereka makanannya sederhana. Bahkan ada seorang ibu yang menahan laparnya dulu. Demi apa? Demi suksesnya kita semuanya. Mereka gadaikan tanahnya, gadaikan hasil panennya. Buat siapa? Buat anak-anaknya. Itulah hidup berkahnya mereka. Masjid-masjid dulu di saat masa Allah dulu kita kecil. Masjid menjadi hotel terbaik kita. Bahkan kita juga kangen dan rindu bermain di halaman masjid. Beduk dan lain sebagainya menjadi aksesoris permainan kita. Baca tulis Al-Quran. Lalu habis itu Masya Allah sudah terlihat juga surga di kanan kirinya. Kita dulu SD, TK, bahkan kalau waktu mau azan itu sudah berduyun-duyun. Kenapa orang tua dulu panjang-panjang umurnya? Karena ada terselip dan mampu membeli keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pemirsa, kita dulu kecil. Ya, kalau mau azan dulu di masa-masa kita sebelum luar biasanya teknologi, itu masjid menjadi tempat terbaik kita. Kita kecil sudah tahu nih mau azan maka berlarian ke masjid-masjid dan musola atau surau-surau. Yang perempuan lebih surgawi lagi karena perempuan sudah masuk masjid sebelum keluar lagi bermain, dia pantek tempat sholatnya. Ini aku, itu kamu. Coba itu dulu anak perempuan luar biasa. Maka wajar kalau mahalnya kesehatan dulu lebih dibeli oleh keberkahan dan keutamaan mustajab doanya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang hari ini dengan musibah ini, dengan wabah ini, dengan ujian ini, dia hadirkan satu, menjaga kesehatannya. Yang kedua, imannya tetap terjaga. Insya Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, maka Allah akan hadirkan ke dalam dirinya selain daripada bimbingan hidayahnya, iman yang kuat, imun yang sehat. Dan semoga kita semuanya hari ini yang merasakan semuanya orang-orang bermohon berdoa kepada Allah, menajamkan ruku dan sujudnya, berzikir kepada Allah untuk meminta memohon supaya hidup kembali normal kembali, maka Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wa min sayil asqam. Ya Rabb, hari ini kami bermohon punya hajat semuanya, punya keinginan, punya maksud, punya tujuan, sementara Engkau ala kulli syai'in qadir, maha segalanya. Istajib du'ana ya Rabb, kabulkan doa-doa kami semuanya. Mudah-mudahan
acara cahaya di hati ini mampu menjadikan cocok di hati kita, makin bertambah iman, makin menguatkan imun kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Saiful Najwa. Dan pemirsa di rumah, pastikan Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Setiap negara pastinya memiliki makanan khas masing-masing dengan cita rasa yang beragam. Misalnya saja Indonesia memiliki makanan khas yang digemari dunia seperti rendang, sate, nasi goreng, dan masih banyak lagi. Tak hanya di Indonesia, berikut ini ada makanan khas yang tak kalah lezat dan halal dari beberapa negara muslim di dunia. Pertama, baklava dari Turki. Baklava masuk ke dalam jenis pastry dengan cita rasa manis berlumur gula dan madu. Ketika Anda menggigit baklava, maka akan menemukan bagian kacang yang dimaniskan di sisi terdalam dari makanan khas Turki ini. Akan sangat lengkap jika Anda menyantap baklava ditemani secangkir teh apel hangat yang memiliki rasa masam, membuat siapapun yang memakannya akan langsung jatuh hati. Kedua, takmiyah atau falafel dari Mesir. Dari negara piramida, Anda akan menemukan makanan khas bernama falafel atau takmiyah. Falafel sendiri terbuat dari berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang koro, fava atau chickpea. Biasanya dimakan oleh orang Mesir sebagai menu sarapan bersama roti pita. Bentuk dari falafel sendiri menyerupai perkedel goreng yang berwarna gelap, tapi ketika dibelah akan terlihat warna hijau di bagian dalamnya. Falafel amat populer dan disukai banyak orang, bahkan beberapa negara seperti Jerman dan Amerika menjadikan falafel sebagai makanan sehat untuk mengganti sandwich. Ketiga, tajine dari Maroko. Boleh dibilang tajine merupakan makanan tradisional Maroko karena hidangan ini akan sangat mudah Anda temukan ketika berwisata ke sana. Memiliki rupa seperti semur yang dimasak dalam pot tanah liat berbentuk kerucut, tajine bisa dimakan langsung menggunakan potongan-potongan roti khas Maroko atau khobz untuk menyendok daging dan sayurannya. Daging yang biasa digunakan untuk makanan tajine ini pun terdiri dari daging sapi, domba, ataupun ayam. Itu tadi beberapa makanan khas dari negara dengan penduduk Islam. Kira-kira mana yang membuat Anda ingin mencicipinya? Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan seperti janji Ali tadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan tentu saja pertanyaan sudah kita pilihkan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini ya. Dan mohon kesediaannya untuk yang pertama, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Abdul Kafi. Ini pertanyaan dari @aulia_nur islami. Masya Allah ya. Pertanyaan beliau adalah, kalau cerai karena masalah ekonomi gimana? Karena secara penghasilan sulit dan banyak masalah yang gak bisa dicari solusinya. Jadi ingin mencari kebahagiaan sendiri aja. Menikah pun serasa gak punya suami. Aduh, bagaimana ini? Silakan guru. Baik, terima kasih. Izin guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jikalau seorang istri dia meminta cerai kepada suaminya lantaran ekonomi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hukum cerai itu dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dibenci. Kita boleh meminta cerai kepada suami kita atau suami menceraikan istri dengan syarat-syarat tertentu. Istri boleh menggugat cerai suaminya dengan syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah memberikan nafkah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Jadi salah satu kewajiban suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Kalaulah suami kemudian dia meninggalkan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya, apalagi jangka waktunya sudah berbulan-bulan bahkan sudah bertahun-tahun, sang istri boleh mengajukan gugat cerai. Akan tetapi
kalaulah sang suami masih memberikan nafkah kepada keluarganya, walaupun itu sedikit, kemudian istri dikit-dikit gugat cerai, istri dikit-dikit gugat cerai. Kata Nabi Muhammad SAW, istri yang seperti ini, yang padahal suami memenuhi hak-hak dan kebutuhannya, tanggung jawabnya, maka seorang istri yang dia sering meminta gugat cerai kepada lakinya tanpa ada kesalahan, istri tersebut dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita bisa bicarakan dengan baik-baik tanpa perceraian, bicarakanlah dengan baik-baik. Karena sesungguhnya itu lebih baik untuk kita agar menjalin rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi jikalau kita menikah yang ada bukan bahagia, namun sengsara terus sengsara, duka terus duka, maka dibolehkan dalam Islam untuk berpisah dengan cara cerai sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku jawabannya. Aduh, serem banget ya kalau ngomongin masalah cerai seperti ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang kedua. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Ini pertanyaannya, Ustadz, Islam dari Dimas ya, pertanyaannya dari Dimas, maaf ya. Ustadz, Islam mengharuskan kita untuk berkumpul dengan orang yang berakhlak baik. Lalu bagaimana jika teman kita ada yang kurang baik akhlaknya Ustadz? Apakah sebaiknya kita tegur atau kita biarkan ia memperbaiki dirinya sendiri Ustadz? Terima kasih. Ya, pertanyaan dari saudara Dimas mewakili saudara-saudara kita yang lainnya ini. Begini, seorang teman yang baik adalah yang memberitahu tentang kekurangan dan kesalahan kita. Bukan yang membenar-benarkan kesalahan kita. Sekarang ini banyak teman yang justru malah membenar-benarkan temannya yang memang udah kadung salah. Karena lagi-lagi iming-iming tadi. Mungkin karena ngarepin fulus, temennya salah malah dibener-benerin. Ini berlaku curang juga nih. Mungkin karena ingin dapat jabatan, jilat atasan, kerjaannya, bosnya dibilang bagus walaupun salah. Justru teman yang baik adalah orang yang memberitahu apabila kita berbuat salah. Bukan yang membenar-benarkan kesalahan kita. Tetapi saudara perlu diingat, tata cara memberitahu kesalahannya ini yang penting. Ada satu ungkapan bijak. Kalau mau melakukan pembicaraan tentang kesalahan orang, ajak ngomong yang bersangkutan. Jangan diomongin kemana-mana. Ajak ngomong orangnya berdua bahwa dia punya kekurangannya ini, akhlaknya tidak baik, harus dirubah, caranya begini. Disampaikan dengan kata-kata yang baik. Jangan kita kesel sama teman kita karena kekurangan dan kesalahannya, lalu aibnya kita ceritakan kemana-mana. Ini juga nggak bagus, akhlak tercela. Karena itu tata cara memberitahu dengan maksud merubah teman kita supaya akhlaknya lebih baik adalah ajak ngomong berdua. Gini loh, kamu nih sebenarnya orang baik, cuma kok kamu kelihatannya sering ngomongin orang kemana-mana. Mbok ya tolonglah kurangin. Misalnya disampaikan itu dengan berdua, saya rasa yang teman yang kita ajak bicara itu tidak akan tersinggung perasaannya. Karenanya tinggal tata caranya saja. Menyampaikan kekurangan, menyampaikan kesalahan supaya teman kita tidak lagi berbuat salah.
Mengikuti akhlak terpuji tentu caranya ajak ngomong berdua dengan arif dan bijaksana. Kekurangannya, kesalahannya, omongin berdua, jangan diomongin kemana-mana. Saya rasa tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa berteman itu memang sangat penting. Kalau kita berteman dengan teman yang akhlaknya terpuji, kita akan ikut punya akhlak yang terpuji. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang akhlaknya tercela, lambat laun akhlak kita, moral kita akan hancur karenanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kita perlu kehati-hatian yang sangat luar biasa ya. Dan baik guruku, ini ada satu pertanyaan lagi, mohon kesediaannya nanti mungkin bisa berbagi untuk melengkapinya. Ini dari @adi_bb. Ini bagus loh pertanyaannya ya. Banyak banget hoax di kondisi sekarang ini. Jadi banyak berita hoax sekarang ini ya. Yang bikin kita jadi stres. Jadi kadang-kadang kita buka media sosial hoax tapi udah tahu hoax tapi tetap aja bikin stres ya. Gimana nih caranya Ustadz biar kita itu tetap sehat pikirannya sama fisik di tengah situasi yang memang gampang bikin stres. Langsung jangan dilihat aja, oh gimana ya. Baik, silakan mungkin ada yang ingin ditambahkan guru. Ini mungkin lebih global ya, menyikapi berita-berita hoax yang memang menghampiri kita nih saat ini. Banyak berita hoax, baik mungkin dari media sosial, begitu kita slide, ini hoax sih tapi mempengaruhi otak kita gitu loh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini penting juga karena itu supaya kita punya filter, kita memang harus tahu informasi. Tapi tidak semua informasi harus kita telan mentah-mentah. Kita harus punya filter. Filternya setiap informasi yang masuk ke otak kita, jangan kita telan mentah-mentah. Misalnya, di tengah pandemi sekarang ini, beredar kabar tentang rancunya bagaimana penanganan COVID-19. Satu contoh misalnya beredar vaksin palsu. Ini bagian dari perbuatan curang. Tentu kita mawas diri. Sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kita mawas diri, jaga diri. Tetapi berita semacam itu jangan juga kita telan mentah-mentah. Benar sekali. Artinya ketika kita datang untuk vaksin, kita bisa bertanya langsung kepada sumbernya. Iya. Jangan sampai ini jadi momok yang menakutkan. Sebab kalau jadi momok yang menakutkan, terfikir terus di benak kita, imun kita jadi turun. Ini yang bahaya. Jadi karena itu pandai-pandailah kita memfilter segala informasi. Informasi harus tahu tapi tidak semuanya masuk ke dalam otak kita. Allah alam. Masya Allah. Mungkin Ustaz Abdul Kafi mungkin ada ingin menambahkan nih masalah yang seperti ini memang bahaya banget buat kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Benar sekali yang dikatakan guru kita bahwa kita pinter-pinter yang namanya memfilter berita yang masuk ke dalam kita. Namun ada lagi yang harus juga kita waspadai, yaitu pinter-pinterlah kita mengatur tangan kita. Karena sekarang itu semua media serba digital. Semuanya media sosial bisa kita terima, baik itu yang fakta maupun yang tidak fakta. Oleh karena itu jikalau kita mendapatkan informasi, kita tahan dulu tangan kita. Jangan langsung kita pencet share. Atau di grup, mungkin grup chat kita kemudian kita kirim ke grup. Yang kemudian itu bisa menimbulkan hoaks benar atau tidaknya. Sehingga menyebar luaslah berita yang kurang baik. Atau berita buruk. Atau mungkin berita-berita yang tidak benar adanya. Apalagi sekarang isu agama, isu ekonomi, isu semuanya menjadikan kita sensitif akan yang namanya perpecahan. Oleh karena itu benar yang dikatakan guru kita, pintar-pintarlah memfilter, kemudian jagalah tangan kita untuk men-share sesuatu
yang memang itu belum ada sumbernya atau masodir maroji'nya. Masya Allah ya, jadi bijaksana, pinter-pinter, jangan asal nge-repost. Betul. Terus kalau misalnya ngeliat sesuatu yang kira-kira bikin pusing langsung slide up aja. Jangan diperhatikan lagi ya. Atau kita obrolin lagi. Ya baik, terima kasih guruku ilmunya dan Masya Allah ya pemirsa di rumah, ini memang jadi PR buat kita semua. Termasuk teman-temanku juga biar bilang, ini aku ngeliat media sosial tambah lama kok tambah stres. Ya. So lihat yang happy-happy aja sehingga akhirnya imun kita bisa naik ya. So setelah ini kita akan melengkapi keistimewaan hari ini dengan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah kita masuk ke dalam segmen ngaji. Kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إن شاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين 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 يا رب العالمين. Pemirsa sekalian, jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di segmen ngaji yuk dan alhamdulillah ala kulli hal kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita. Kemarin sudah sampai surah Al-Hujurat ayat 6. Berarti hari ini insyaallah kita membaca surah Al-Hujurat ayat 7 dimulai dengan kalimat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Maka silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan alhamdulillah ala kulli hal bukan hanya mendapatkan, jangan cuma mengejar pahala mendengarkan Al-Quran, tapi dapatkan juga pahala melihat Al-Quran. Jadi jamaah di rumah silahkan diambil Al-Qurannya, dibuka Al-Qurannya supaya bukan hanya mendapatkan pahala mendengarkan Al-Quran, tapi juga mendapatkan pahala membaca Al-Quran serta mendapatkan fadilah daripada belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Rasulullah janji sebaik-baik daripada kalian adalah kalian yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Maka silahkan belajar supaya bisa juga mengajarkan untuk anak-anak kita kelak insyaallah. Baik, seperti biasa di studio atau di masjid juga alhamdulillah ala kulli hal sudah hadir jamaah yang ikut bergabung untuk sama-sama mencontohkan mewakili jamaah yang ada di rumah membaca Al-Quran bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Nama siapa? Nama saya Rifa Ustaz. Rifa. Ya. Rifa dari mana? Dari Jakarta. Wah Jakarta deket lah ya, Masya Allah. Ya kesini ada penutupan jalan? Enggak ada Ustaz. Ada ya, ada beberapa kali ya, mungkin jalurnya ya, Masya Allah. Tapi keluar rumah bukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi keluar rumah untuk menuntut ilmu gitu ya. Masya Allah. Rifa sehari-hari ngapain? Belajar Ustaz. Ya? Belajar. Sekolah. Oh sekolah daring? Di rumah, iya. Oh masih sekolah? Iya. Oh Masya Allah, umur berapa? Umur 16. Oh 16 tahun, baiklah. Jadi yang ngewakilin jamaah sekarang nih anak umur 16 tahun nih, Rifa nih. Silahkan dibuka Rifa. Al-Qurannya surah Al-Hujurat ayat 7. Ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Silahkan Rifah. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, kalau jamaah perhatikan, ha yang diucapkan oleh Rifah itu ha yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nih orang Indonesia dengan dialek yang kita punya itu satu ha aja, enggak ada ha, enggak ada ha. Tapi kalau Arab ya utamanya Al-Qur'an ada Rahman, ada Allahu pakai ha, Bismillahi, tapi Ar-Rahmanir Rahim pakai ha kecil. Nah, tadi Rifah membacakan dengan sangat baik. Silahkan Rifah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Iya, yang dibacakan Rifah dia mengambil dua harakat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dua harakat boleh, empat harakat juga boleh. Wa'lamu anna, boleh juga dua. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tapi harus konsisten. Kapan dua harakat, dua terus. Kapan dia empat harokat? Empat terus. Silahkan lanjutkan, Rifah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Iya, coba bisa berhenti di la'anittum. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Ya, kalau jamaah perhatikan, lau yuti'ukum, mim ketemu dengan fa tidak berdengung. Jangan lau yuti'ukum fi, no, tapi lau yuti'ukum fi, lau yuti'ukum fi kathirin mi. Di sini baru berdengung. Minal amri, mim ketemu dengan ra, jangan berdengung. Minal amri, jangan minal amri. No, tapi langsung minal amri la'anittum. Lanjut. Minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Kurang Rifah itu. Walakinna, ketika ada nun tasdid juga dikasih dua harokat. Walakinna, ditahan selama dua harokat. Minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Iya, terus. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Terlalu panjang ya? ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Boleh berhenti fi qulubikum. Silahkan diperhatikan jamaah, masih banyak yang tidak memperhatikan tasdid. Kalau ada tasdid harusnya ditekan. Wazayya, wazayya, wazayya. Jangan wazaya, jangan wazayanahu. Tapi wazayyanahu, wazayyanahu fi qulubikum. Wazayyanahu fi qulubikum. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Lanjut Rifah. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
Sekali lagi wa karraha. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان Masya Allah. Terus. أولئك هم الراشدون. Ya, kurang panjang. Kalau ini tidak boleh 2 harokat. Ulaika. Harus lebih panjang lagi. Ulaika humur rasyidun. Coba. Ulaika humur rasyidun. Iya, Masya Allah. Kita lanjut ke ayat ke-8. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Kasih Bang Ali dulu. Ya. Fadal Bang Ali. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Iya, Masya Allah. Ini populer. Kita baca fadlan minallahi wa ni'mah. Nah, kita lanjut ayat 9. Silahkan Rifah. Ayat 9. Wa in ta'ifatani. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما Ulang. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Iya, jadi nun ketemu dengan po berdengung. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Coba sekali lagi. وإن طائفتان Lebih panjang lagi. من Coba lihat sana saya. Wa in ta'ifatani minal وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Iya, coba Bang Ali. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Iya, di sini ada yang agak susah mungkin. Minal mu'minina qatatalu. Jadi intinya jamaah, semakin sering kita mengulang Al-Quran, insya Allah semakin sedikit kata-kata yang susah untuk kita ucapkan. Kalimat-kalimat yang agak asing kita dengarkan. Kenapa banyak orang yang masih terbata-bata? Karena jarang untuk mengulang-ulangnya. Tapi kalau sering kita ulang, insya Allah nggak asing lagi di telinga kita, nggak asing lagi di lisan kita. Minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa aslihu. A tipis, fa-a. Fa-as, masuk ke sod, sodnya tebal. Jangan tebalnya dari a. Fa-aslihu, salah, keliru. Tapi fa-aslihu, a-nya tetap tipis. Jangan fa-aslihu. Kalau fa-aslihu, salah. Tapi fa-aslihu bainahuma. Bainahuma, huruf lin, itu bukan e. Jadi jangan bainahuma. Karena masih banyak juga orang membaca wailulli, bukan e tapi i. Bainahuma ghairil maghdubi, bukan ghairil tapi ghairil. Ya, silahkan lanjut Rifah. فإن بغت Berdengung. Tahan dulu. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Ya, ini panjang-panjang ya. Fa'in bagat, nun ketemu dengan ba, maka dia iqlab, berdengung dulu. Fa'in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi. Boleh berhenti di situ kalau kepanjangan. Terus ulang faqatilu. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
Ya, silahkan Rifah diulang. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Ya, fa'im bagat itu ta jangan sampai nambahin s, jangan sampai fa'im bagat. Itu seakan-akan dia nambahin sin di belakangnya. Bagat jangan sampai tapi fa'im bagat ihdahuma sedikit aja desisnya. Nah, silahkan dilanjut. Fa'im fa'at. فإن فاءت فأصلح. Terlalu banyak. فإن فاءت فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا Iya. إن الله يحب المقسطين. Masya Allah. Huruf qaf itu qalqalah. Muqasitin. Huruf qaf itu tebal. Muqa. Huruf sin itu tipis. Jadi sinnya jangan ikutan tebal. Muqasitin. Jangan. Tapi muqasitin. Huruf ta kembali lagi tebal. Muqasitin. Masya Allah. Terima kasih banyak. Rifah sudah mewakili jamaah yang ada di rumah. Rifah suaranya bagus banget, Masya Allah. Masya Allah. Dan bacaannya juga udah bagus banget, lancar. Dan alhamdulillah ala kulli hal, mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah juga nih ya bersemangat untuk belajar Al-Quran. Karena tidak akan, kalau mau ngetes atau mau ngukur seberapa bahagia kita di dunia, lihat seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz Syam ilmunya. Masya Allah ya. Semoga bacaan Al-Quran kita semakin lancar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa pandemi ini, walaupun kita semua merasakan masa-masa sulit, tapi teruslah kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha. Dan juga jangan lupa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan memberikan kita kesehatan. Karena orang yang dekat dengan Allah, semuanya pasti Allah akan jaga. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, musibah adalah cara Allah mengenalkan diri kita kembali kepadanya. Cara Allah mengenalkan kuasanya kepada kita semuanya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu semuanya kita merasakan sama. Inti daripada musibah ini adalah Allah sedang mengajarkan bagaimana kita menjadi kembali rindu kepada Allah. Hari ini orang rindu ketika masjid-masjid yang hari itu harus membawa sejadah. Ya, hari ini rindu orang-orang di mana ruku dan sujudnya tetap terjaga. Maka mudah-mudahan surat At-Taghabun dan surat Al-Baqarah yang lainnya juga mengajarkan kita untuk terus makin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Syam, dan juga Anissa Nur Lestari. Terima kasih juga untuk semua pemirsa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk Ustadz Saiful Nadwa, dan pastikan pemirsa di rumah untuk menjaga 5M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk tidak bepergian ya. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina